Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman yang sampai saat ini alhamdulillah sebagai seorang muslim kita bisa menikmati apapun yang Allah telah syariatkan dan dijadikan sebagai agama. Dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang halal, dan juga kita bisa menghindarkan diri dari segala macam fitnah dan mara bahaya yang memang itu juga sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang kita mendekatinya dari perbuatan zina, riba dan segala macam hal. Sehingga di dunia ini kita punya panduan hidup dan tentunya akan puncaknya membawa kita kepada surga Allah yang abadi di akhirat sana. Dan kita yakin juga kita duduk bersama-sama pada kesempatan ini tujuannya untuk memperdalam Islam dan iman kita. Dan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Tinggal bagaimana kita istiqomah atau konsisten menjaganya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan dan membedah kembali buku yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid dengan judul Menghidupkan Sunnah-Sunnah yang Terlupakan. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab nomor 4 tentang masalah seputar sunnah, seputar azan. Ada anjuran untuk selalu menyimak dan mengikuti muadzin mengucapkan seperti yang diucapkan. Kembali saya ingatkan, pernah ada sahabat yang bertanya mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para muadzin telah membawa pahala-pahala yang melimpah. Karena dengan azan yang mereka kumandangkan, maka semua orang yang sholat karena panggilan azannya, dia akan panen pahalanya." Maka sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka telah membawa pahala-pahala yang banyak karena tidak semua orang jadi muadzin. Biasanya muadzin di satu masjid cuma satu orang atau dua orang." Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan olehnya. Maka berarti dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Dan kami sudah anjurkan, ingatkan jemaah sekalian, kalau misalnya ada azan di 2 tempat, 3 tempat yang terdengar oleh kita, maka jangan larang atau haramkan diri kita untuk meraih pahala dari semua muadzin tersebut. Misal contoh di dekat rumah ada 3 masjid. Yang sini azan, saut-sautan gitu ya. Misalnya di sini takbir, di sana syahadat, mungkin di sini hayya 'alas shalah. Tetap aja kita jawab semuanya. Karena setiap muadzin itu dia akan suara dia yang terjangkau oleh azan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Semua yang mendengarkan suara yang jadi jin, manusia, hewan-hewan, batu-batuan, tanah semua jadi saksi hari kiamat kalau orang ini azan. Dan semua orang yang mendengarkan azannya dan kemudian mengerjakan sholat, maka si muadzin dapat pahalanya. Nah, kita bisa meraih pahala yang sama, keutamaan yang sama hanya dengan mengulang-ulangi atau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau misalnya muadzin A, B, C. Muadzin A ini jangkauan suaranya mungkin 1 RT misalnya. Contoh, dia bisa menjangkau sekitar 100 sampai 200 rumah contohnya. Kita dengan mengikutinya berarti kita mendapatkan pahala kurang lebih jangkauan seperti itu. Mungkin muadzin B dia memiliki jangkauan misalnya di RT sebelahnya contohnya. Maka dengan itu berarti kita bisa menjangkau suara itu ya. Kita bisa menjangkau apa yang dijangkau oleh dia. Begitu juga yang muadzin yang ketiga, muadzin C misalnya dia bisa menjangkau lagi sisi yang lain. Maka jangan pernah mengharamkan diri kita untuk meraih pahala-pahala mereka. Makanya saya pernah ingatkan, kalau seandainya kita sedang dengarkan azan, maka usahakan kita berhenti sejenak ya, dari semua aktivitas dan ikuti apa yang diucapkan muadzin sampai selesai. Dan jangan lupa pada saat muadzin mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengucapkan sama, wa ana. Ditambah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena orang yang mengucapkan seperti ini maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tentu ada tambahannya setelah syahadat ya, raditu billahi robba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya, rasula. Kemudian selanjutnya juga di poin B sudah kita pelajari tentang membaca salawat setelah azan dan minta wasilah buat Nabi ya. Jadi kalau muadzin sudah mengatakan la ilaha illallah di akhir azannya langsung kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita baca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah. Yang terpenting adalah ati Muhammadanil wasilah. Nah, itu yang dititik beratkan. Karena wasilah adalah sebuah istana termewah di surga, tidak akan dimiliki kecuali untuk satu orang saja. Ini yang paling leksnya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, aku berharap aku pemiliknya, siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Pertolongan masuk ke dalam surga. Artinya orang kalau baca saja salawat setelah azan, kalau tadi mengikuti muadzin dapat pahala seperti muadzin. Kalau baca salawat dan minta wasilah setelah azan untuk Nabi SAW, maka kita mendapatkan jaminan masuk surga. Karena syafaatnya Nabi diterima oleh Allah SWT. Ya, permohonan Nabi agar kita diselamatkan itu akan diterima oleh Allah SWT, disilakan dengan syafaat. Itu sampai akhir doa azan. Setelah ati Muhammadan wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, seperti itu ini sudah kita pelajari juga. Kemudian di poin C-nya doa setelah azan ini tadi sudah kita singgung juga ya. Dan jangan lupa tadi di situ sudah di halaman 57 tadi itu ya, lafadznya kalau dengarkan muadzin ya, terutama dua kalimat syahadat kita mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah. Ya, jadi setelah ridho kepada Allah, Nabi Muhammad SAW Rasul, baru wabil islami dina. Tadi mungkin keliru kita membaca ya, kalau bacaan tadi itu sebenarnya zikir pagi petang. Yang raditu billahi rabba wabil islami dina wa bi Muhammadin SAW. Ini zikir pagi petang. Tapi kalau zikir sementara adzan kita dengarkan setelah syahadat raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Ini sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk bab baru, bab kelima, sunnah seputar solat. Jadi sebenarnya kita bukan sedang membahas solatnya, tetapi buku ini fokus kepada sunnah-sunnahnya. Ya, amalan-amalan tambahan yang bisa membuat kita meraih ekstra pahala. Kalau sholat sudah kita tidak bahas, karena ini sholat pastinya ya, bagian daripada perintah agama dan sudah kita tahu ini adalah awal amal yang akan dihisab hari kiamat yang sholat wajibnya dan kita harus mendahulukan menyempurnakan sholat wajib baru sholat sunnah. Ya. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu sekalian sholat tahajud iya tapi subuhnya kebablasan, gitu ya. Ini seperti orang dapat ikan teri tapi ikan pausnya lepas gitu ya. Baik, di antara sunnah seputar sholat yang harus diperhatikan adalah poin A-nya membuat sutra. Ya, membuat sutra. Sutra itu adalah sesuatu yang diletakkan di depan musolli, orang yang sholat, yang memisahkan antara dia dengan orang yang lula lalang. Ya, bisa tas, bisa ranjang, bisa lemari, bisa dinding, bisa jemaah lain yang sedang duduk. Intinya ada sesuatu yang kita letakkan di depan kita dan tidak boleh kita membiarkan Bapak Ibu sekalian ada orang yang memotong antara kita sama sutra kita itu. Misal contoh antara saya dengan sutra saya misalnya jaraknya 1,5 meter misalnya. Contoh dari jarak kaki sampai ke tempat sujud. Di depan tempat sujud kita letakkan sutra itu. Biasanya di beberapa masjid sudah ada diletakkan kayu-kayu gitu ya contohnya. Nah itu usahakan tidak ada yang memotong antara kita dengan sutra kita. Kalau di depan sutra dia lewat tidak masalah. Ini ada hukum tersendiri tentu yang harus diperhatikan ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya disebutkan di halaman 60 yang akan kita bacakan. Saya bacakan dulu yang dikatakan oleh penulis di sini sebagai peringatan bahwasanya segala sesuatu yang disyariatkan itu mencakup hal-hal yang wajib dan sunnah. Ini poin penting ya. Jadi penulis ingin titik beratkan yang namanya hukumnya sunnah secara fikih seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud, zikir, baca Quran, berdoa. Ini kan hukumnya sunnah secara fikih.
Artinya ibu dan bapak sekalian kalau kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi yang perlu digarisbawahi, sunnah ini secara fikih dan hal-hal yang diwajibkan itu semuanya syariat. Jadi jangan dijadikan alasan kan cuman sunnah sehingga Anda tidak kerjakan. Padahal sunnah juga bagian daripada syariat. Nah itu penting ya. Sehingga jangan terus-menerus menunda perbuatan-perbuatan sunnah hanya karena mengatakan itu hukumnya sunnah. Tapi kita sudah harus bisa menerapkan dalam hidup kita. Makanya beliau mengatakan di awal sekali perkataannya sebagai peringatan bahwasanya segala sesuatu yang disyariatkan itu mencakup hal-hal yang wajib dan juga sunnah. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sudah rutin mengerjakan jenis-jenis ibadah tertentu, Ibu dan Bapak tinggal cari mana ibadah yang belum dikerjakan. Ya, yang sifatnya sunnah, lalu mulai Anda menerapkan dalam hidup satu demi satu, dan kita harapannya sebelum wafat tentunya kita sudah menyempurnakan semua sunnah Nabi SAW. Lalu penulis mengatakan oleh karena itu saya tidak menyebutkan pembahasan dan perbedaan para ulama mengenai apakah sesuatu itu wajib atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan maksudnya ya. Namun hanya menyebutkan dalil-dalil pensyariatannya. Sebab inilah yang disepakati oleh para ulama. Karena itu pula hendaklah setiap muslim dan muslimah berantusias ya, mengamalkan sunnah yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Bahkan oleh orang-orang yang dikenal sebagai ulama ataupun da'i sekalipun. Jadi karena dianggap sunnah, banyak orang yang faham pun secara teori mereka juga meninggalkannya. Karena alasannya kan cuma sunnah. Gitu kan? Melalaikan zikir habis sholat, melalaikan sholat qobliyah dan ba'diyah, melalaikan doa antara azan dan iqamah, melalaikan zikir bagi petang misalnya. Ini semua melalaikan ada bacaan hizib Al-Quran atau bacaan tertentu setiap hari yang dibaca. Semua yang dilalaikan. Ya, sementara itu adalah bagian daripada perintah Nabi SAW atau bagian daripada syariat. Ada beberapa hadis dan athar. Athar itu sama dengan riwayat ya terjemahannya. Jadi kalau mau ditulis di bukunya ada di situ athar ya. Digaris miringkan oleh penerbit. Ada beberapa hadis dan athar. Athar itu mirip juga, riwayat-riwayat maksudnya. Yang sahih menyebutkan disyariatkannya membuat sutra pada saat hendak sholat. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tadi sudah kita jelaskan sutra sesuatu yang Bapak Ibu taruh di depan kita, di depan tempat sujud pasnya. Ya. Hadits pertama yang menganjurkan kita punya sutra adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Apabila di antara kalian sedang mengerjakan apabila di antara kalian sedang mengerjakan solat atau seseorang sedang mengerjakan solat, maka janganlah membiarkan seseorang melintas di hadapannya, tanda kurung atau di sini dalam kurung tanpa dicegah. Kita harus melarang dia memotong antara kita dengan sutra kita. Jika orang itu tetap memaksa untuk melintas, maka lawanlah dia. Karena dia berusaha, kalau dia bersama dengan korin atau syaitan dan jin pendampingnya. Ya, ini hadis menyebutkan tentang masalah sutra dan ada footnote nomor 62 di bawah. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya. Kemudian selanjutnya, atau di sini mungkin kita jelaskan dulu hadis ini baru kita pindah ke hadis kedua, hadis Musa bin Talha. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya setiap kali seorang muslim mau sholat sangat dianjurkan untuk memiliki sutrah, ya, batas antara dia sama orang yang melintas antara dia dengan tempat sujudnya. Ini betul-betul lokasi titik yang tidak boleh diputus, ya, tidak boleh diputus. Tentu ada pengecualian kayak seorang ibu yang punya anak kecil yang dia tidak bisa bendung anak itu sering lalang, itu berbeda. Tapi kalau orang dewasa misalnya atau hewan itu dia berusaha untuk menahannya. Ya, untuk menahannya. Sampai di sini kita tahu bagaimana Nabi SAW menyuruh melawannya. Lawan di sini sebenarnya bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan letterlet fal yuqatilhu itu dia memukulnya, gitu ya. Diingatkan. Karena orang yang sudah ditahan, misalnya kita lagi takbir, Allah Akbar lagi sholat, orang mau lewat, kita kasih isyarat tangan.
supaya dia lewat dari depan sutra kita atau dari belakang. Kalau tetap dia nabrak tangan kita melewat itu, kita harus pukul dia. Ya. Sampai seperti itu tegasnya dalam hadis ini. Berarti menandakan memang tidak boleh kita biarkan. Ya, tidak boleh kita biarkan. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan karena pentingnya masalah sutra tersebut. Tentu hukum ini berlaku kalau Bapak Ibu sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, yang menjadi tolok ukur sutranya adalah imamnya, bukan kita, ya. Makanya kalau misal contoh, Bapak Ibu lagi sholat di sebuah masjid, lagi berjamaah, ternyata kita di saf ketiga, di saf kedua ada yang kosong. Ada jemaah telat datang, dia masuk melewatin jemaah di saf 3 untuk ngisi itu nggak apa-apa. Jangan dipukul itu. Ya, ya. Karena bukan kalau berjamaah bukan lagi individu yang menjadi hukum sutra, tapi imamnya. Makanya tempat imam biasa dibuat mihrab. Ya. Biasa pakai mihrab. Mihrab itu sebenarnya untuk membentuk sutra itu tujuannya ya. Makanya dia bentuknya kadang-kadang merucut kayak untuk satu orang saja gitu ya. Supaya memang orang tidak ada yang lula lalang di situ, tidak memutus sutrahnya imam. Ya, saya ingat sekali dulu di Masjid Nabawi waktu kami masih kuliah, ada satu orang tua, sangat tua waktu itu, mungkin umurnya sudah 80 tahunan, bapak-bapak itu dia agak bungkuk dan sudah tua sekali. Orangnya lagi sholat di sebelah saya kebetulan. Lalu sholatlah berjamaah. Sholat berjamaah, imam sudah memimpin, ada anak kecil, mungkin anak itu sekitar 14-15 tahun, remaja gitu, lewat di situ. Dia ingin lewat di depan kami, karena depan kami memang kosong, artinya di situ bukan saf-saf lagi, tapi di depan kami sedikit agak lowong, di situ ada jak-jak air zam-zam, orang bisa lewat gitu ya. Anak kecil ini atau remaja ini pas lewat, terus ditahan sama si kakek tua ini. Begitu ditahan, anak kecil itu tetap jalan. Dia berusaha mau pukul tapi anak itu sudah pergi. Nah selepas sholat, salam, anak itu rupanya kembali lagi. Karena anak ini faham hukumnya. Dia bilang sama si kakek itu. Dia bilang, kenapa tadi kamu tahan saya, pukul saya? Bukankah yang jadi sutra kalau berjamaah adalah imam? Gitu. Harusnya si kakek ini gak boleh nahan orang itu. Nah itu yang benar contohnya. Tapi ini subhanallah, saya pernah lihat depan mata sendiri terjadi di Masjid Nabawi, dan itu pentingnya orang faham agama. Dan ilmu agama ini orang yang berilmu tidak melihat umur. Siapapun yang walaupun lebih muda dari kita, kalau dia lebih faham kita ikutin dia. Bukan berarti kita kena merasa ini anak kecil ngerti apa sih gitu. Padahal sebenarnya anak kecil itu dalam kondisi benar. Jadi sekali lagi sutra itu ya hanya berlaku secara individu kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah pindah kepada imam. Imam mewakili semua makmumnya. Dari sini juga kita penting sekali untuk memahami Bapak Ibu sekalian, kalau sedang sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, memang dari awal kita sudah cari sutra. Tiang masjid misalnya, ya, sehingga orang tidak mudah lula lalang. Ada orang sengaja sholat di tengah-tengah masjid, ya, atau dekat pintu yang orang pasti lula lalang. Ini dia sendiri membuat masalah ini, dia. Harusnya dia berusaha untuk sholat di tempat-tempat yang aman dari lalu lalangnya orang, ya. Yang paling aman cari di pinggir kanan, pinggir kiri, ada tiang di depan kita gitu ya. Atau misalnya memang jemaah lagi rame sholat sunnah ba'diyah, kita ikut di situ, oke orang di depan kita niatkan jadi sutra, nggak masalah ya. Tapi jangan kalau lagi sendiri sengaja kita di tengah-tengah masjid atau tempat memang orang lula lalang. Nah ini juga tambahannya. Jadi dari hal ini kita ambil pelajaran, mungkin kita susun beberapa faedah. Faedah pertama pentingnya seorang muslim menjaga sholatnya. Kemudian pelajaran yang kedua juga dianjurkannya seorang muslim memiliki sutra. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk tetap maksa melewatin antara dia sama sutrahnya, maka dia boleh menahannya. Ya, dia boleh menahannya. Pelajaran ketiga adanya qarin dari syaitan yang tidak akan berpisah dengan manusia dan dia selalu berusaha menyesatkan manusia tersebut dengan bisikan-bisikannya. Kita pindah ke hadis kedua, masih dalam masalah sutra di poin A. Hadis dari Musa bin Talha dari ayahnya radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik." Jika salah seorang atau seseorang di antara kalian telah meletakkan benda atau barang di depannya setinggi kayu,
bagian belakang pelana. Nah, biasanya ini antara 40 sentian ya. Maka sholatlah dan tidak perlu menghiraukan orang yang lewat di belakang benda itu. Nah, kalau kita mungkin bisa tas ya, kalau ibu-ibu lagi di musola, di mall gitu ya, taruh tas, taruh sesuatu benda gitu ya. Maka itu sesuai dengan hadis Nabi ini. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran adanya sunnah Nabi SAW untuk meletakkan sutra. Tapi di sini kembali ya, hukumnya sunnah, bukan kewajiban ya. Artinya kalau ibu dan bapak juga tidak sempat memiliki sutra, kita masuk masjid, memang nggak ada yang bisa kita jadikan sebagai sutra kita, gitu ya. Maka nggak masalah. Tapi usahakan menghindari lokasi lewatnya manusia atau orang-orang, gitu ya. Dan pernah kami dijelaskan oleh dua orang doktor di kampus kami dulu. Kebetulan beliau sangat dekat dengan mahasiswa Indonesia. Dan dua-duanya ini seringkali kalau di hari libur kampus kami, kayak hari Kamis, Jumat dulu kami libur, beliau-beliau ini mengundang kami di rumahnya nginep ya, di kota Madinah. Waktu kami masih mahasiswa, kemudian berdiskusi di situ ya. Beliau undang makan, beliau berdiskusi dengan kami, apa pertanyaan yang muncul di kampus yang belum difahami. Kadang-kadang beliau berbagi ilmu kepada kami gitu ya. Nah, pada satu kali terjadi diskusi tentang masalah sutra ini antara kami sama beliau-beliau. Maka beliau memberikan masukan kalau betul-betul tidak ada yang bisa kita letakkan sebagai sutra, minimal kita niatkan ujungnya sejadah. Contoh misalnya kita pakai sejadah, itu manfaatnya juga kita bawa-bawa sejadah ya. Minimal sejadah kepala itu yang kecil. Ya. Jadi selalu dibawa. Nah, itu kalau kita taruh di situ, kemudian kita tidak punya sesuatu yang kita letakkan di depan ujung sejadah itu, maka ujung sejadah cukup bisa diniatkan sebagai sutranya. Walaupun sebenarnya kalau kita ikuti hadis ini, sunnahnya adalah kita memberikan ukuran pelana. Pelana itu yang ditaruh di pundaknya kuda. Gitu ya. Itu ada kayunya, itu kurang lebih antara 40-an senti, 40-50 senti gitu ya. Maka boleh kita niatkan seperti itu. Ini yang pernah kami dapatkan dari beliau-beliau itu ya. Jadi dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim memiliki sutra gitu ya. Pada saat dia ingin sholat sunnah ataupun wajib. Dan yang kedua adalah bolehnya orang melewatin seseorang yang sholat kalau sudah melewati batas sutrahnya. Batas sutra bisa benda yang diletakkan atau ujung sejadahnya. Ya, ujung sejadahnya, berarti kalau kita lewat di depannya tidak masalah. Hadits nomor 3 berhubungan dengan sutra dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Fa in lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad." Jika di antara kalian akan mengerjakan solat, seseorang akan mengerjakan solat, hendaklah ia membuat sutra setinggi kayu bagian belakang pelana di depannya, di hadapan dia. Jika dia membuat sutra setinggi kayu bagian belakang pelana di depannya, niscaya solatnya akan terputus. Ya. Jika yaitu menjadi batal jika dilewati oleh keledai, wanita dan juga anjing hitam. Hadis ini tentu ada footnote-nya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Riwayat ini langsung saya kita ambil pelajarannya dulu. Yang pertama adalah adanya anjuran untuk tetap meletakkan sutra. Dan ukuran idealnya adalah seperti tingginya pelana. Tadi saya bilang 40-50 cm kurang lebih. Kemudian yang kedua, ya, adanya anjuran agar berhati-hati dari orang yang memutus, ya, yang memutus saf. Yang memutus sutra maksud saya, antara kita sama sutra. Kalau misalnya kita lagi sholat, lalu kemudian ada orang lewat, lalu kita tahan dia, ya. Tapi dia tetap ngotot lewat. Kalau itu yang lewat laki-laki, maka sholat kita tetap sah. Ya. Tetapi kalau dari 3 jenis ini, 3 yang disebutkan oleh Nabi, yang lewat itu bisa batal sholat kita. Di sini disebutkan 3 itu adalah keledai, hewan keledai, ya. Kemudian yang kedua wanita dan yang ketiga anjing yang berwarna hitam. Ibu-ibu jangan tersinggung, bukan disamakan sama keledai, ya. Tetapi di sini maksudnya penyebutan Nabi SAW tentang ada hukum agama Allah yang bisa membatalkan sholat kalau kita
diputus oleh mereka di antara kita dengan sutra kita. Ya. Tentu ada pendapat ulama ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Ya, karena memang kondisi dan keadaannya, gitu ya. Karena tidak memungkinkan gitu ya. Di Masjidil Haram ada pendapat yang mengatakan begitu. Di masjid-masjid yang sangat ramai, Masjid Nabawi misalnya ya. Dan Masjid Nabawi masih bisa kita amankan. Tapi di Masjid Haram ini, apalagi di tempat-tempat tawaf gitu ya. Dekat dengan tempat tawaf itu sedikit agak padat. Tapi begitu, walaupun begitu ada pendapat ulama sebagian di antara mereka, tetap kita lebih berhati-hati. Ya, carilah tempat sholat yang bisa Anda terlindung dari lulalangnya orang gitu ya. Jadi pelajaran pertama tadi sudah kita sebutkan. Pelajaran keduanya bahwasanya kalau seseorang sedang sholat maka dia berusaha menahan manusia ataupun hewan kalau akan memutus antara dia dengan tempat sujudnya. Lewat dari tempat sujud gak ada masalah. Ada sutra atau tidak ada sutranya secara fisik ya. Tadi kalau tidak ada sama sekali sudah saya katakan ada pendapat yang menjelaskan walaupun ujung tempat sujudnya atau ujung sejadahnya. Nah di sini entah apa hikmahnya, kenapa Allah SWT menghususkan binatang ini, keledai, anjing hitam gitu ya. Ini berarti menandakan memang dikhawatirkan memang hewan-hewan ini bisa lebih banyak mengganggu. Seperti contoh ciri-ciri keledai itu, hewannya sangat lambat kalau jalan, keledai itu. Dan keledai ini biasa dikenal di negara Arab dengan hewan yang kalau orang kita bilang apa sih, dablek ya. Ya. Jadi hewan ini mau-maunya sendiri. Kalau hewan itu disuruh jalan, dia mau jalan. Kalau tidak mau jalan ya biar kita gebukin, dia nggak mau jalan. Ya. Allah gambarkan binatang ini juga dalam surah Jum'ah. Ya. Orang-orang yang membawa kitab-kitab dan tidak mempelajarinya, orang-orang ahli kitab dari kitab Nabi Musa Taurat, kitab Nabi Isa Injil. Kemudian mereka tidak ambil manfaat dari itu seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Keledai tentu ada kelebihannya, dia walaupun fisiknya lebih kecil dari kuda, tapi dia bisa memikul banyak barang gitu ya. Itu makanya dipakai untuk perjalanan jauh. Tapi biasanya seperti ini. Dia hewan yang susah untuk diatur. Ya. Dikhawatirkan dia kalau lewat di depan orang sholat, kalau kita tidak cegah, dia berhenti di situ. Jadi kita jadi sulit untuk sholat. Itu salah satunya. Walaupun sebenarnya mungkin ada hikmah-hikmah yang jauh lebih besar daripada ini ya. Nah, kalau hewan-hewan lain biasanya lebih cepat. Sementara anjing hitam ini digambarkan biasa syaitan menjelma menjadi anjing hitam ya. Jadi ini anjing termasuk jenis hewan, apalagi kalau anjing buas itu boleh dibunuh hukumnya gitu ya. Maka ini diantara hikmahnya. Tapi terlepas daripada kita temukan hikmah atau tidak, larangan ini kita jalankan karena termasuk larangan Nabi SAW. Nah sementara kaum wanita ada rincian para ulama. Apakah ini berlaku wanita dengan wanita atau hanya berlaku wanita kalau melewati laki-laki? Ya. Maka yang lebih kuat pendapat mengatakan kalau yang sholatnya laki-laki yang potong perempuan. Sehingga kalau perempuan sama perempuan tidak berlaku. Tetap ibu bisa lanjutin sholatnya. Kenapa? Karena perempuan bisa jadi fitnah bagi laki-laki gitu ya, sehingga dianggap itu bisa membatalkan sholatnya. Sekali lagi kalau itu melewatin antara dia dengan sujudnya, kalau lewat di depan tempat sujudnya tidak masalah. Nah ini bagian faedah yang bisa diambil daripada hadis nomor 3. Hadis nomor 4 masih berhubungan dengan masalah sutra juga. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id amara bil harbati fatudau baina yadayhi wa yusalli ilaiha wan nas wara'ah wa kana yaf'alu dhalika fi safar famin thamma ittakhadhaha al umara. Apabila Rasulullah SAW keluar hendak mengerjakan sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, beliau menyuruh mengambil tombak kemudian benda itu ditancapkan di depannya sebagai sutrahnya. Ya, sebagai tempat Nabi sholat di situ pemisah antara dia dengan orang yang lula lalang. Lalu beliau mengerjakan sholat seraya mengarah ke tombak itu. Juga orang-orang di belakang beliau. Inilah juga yang biasa beliau lakukan, maksudnya dalam kurung meletakkan sutra ketika mengerjakan sholat dalam perjalanan. Dari sinilah kemudian tradisi tersebut dilanjutkan oleh para pemimpin atau khalifah setelah beliau.
footnote nomor 65 diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Tadi itu footnote nomor 62, tadi saya sebutkan Bukhari Muslim, tapi di footnote kita adalah riwayat Muslim saja ya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang hukum sutra. Adanya sutra yang ditaruh untuk memisahkan antara kita dengan orang yang lula lalang, ya, dan itu berada setelah tempat sujud kita, atau berada di tempat setelah tempat sujud, atau di depan tempat sujud kita. Dan juga di sini diambil sebuah hukum kalau yang menjadi sutra adalah imam. Nah, ini hadisnya. Makanya dikatakan Nabi SAW menuju menancapkan tombak lalu beliau sholat, dan semua yang lainnya sholat di belakangnya. Tidak pakai sutra. Kan bisa saja Nabi suruh, semua kalian tancapkan tombak di depan kalian. Kan bisa saja begitu. Kalau memang berjamaah, setiap individu harus punya sutra juga. Tapi karena ini hanya Nabi imamnya, maka Nabi cuma menancapkan satu tombak dan cukup beliau yang mewakili semua makmumnya. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Di sini dikatakan, dan Nabi SAW sering melakukan ini walaupun dalam kondisi safar, dan diikuti oleh para sahabat atau pemimpin pengganti beliau seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sebagai contoh bagi masyarakat. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, Al-Hafidh ini istilah diberikan untuk para ulama yang memang hafalannya banyak, ya, ilmunya luas, terpercaya, dikatakan julukannya Al-Hafidh, ya. Biasanya kita kenalnya hafidh itu berarti penghafal Quran saja ya. Tapi sebenarnya kalau dalam para ulama-ulama kita dulu itu jauh lebih luas daripada itu. Bukan cuma hafal Quran tapi hafal hadis, ilmunya luas, dia mengamalkan, dia menjadi contoh bagi masyarakat, diistilahkan dengan Al-Hafidh. Ibnu Hajar nama seorang ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu nama buku, Bapak Ibu sekalian ya. Buku tentang syarah Imam Bukhari. Pernah dengar Imam Bukhari ya? Beliau punya buku namanya Sahih Bukhari. Nah, banyak ulama yang menelusuri buku itu, lalu kemudian mengeluarkan syarahnya, penjelasan-penjelasan tambahan. Karena Imam Bukhari di Sahih Bukharinya hanya tulis hadis dengan nomor urut. Hadis nomor pertama, hadis nomor kedua, hadis nomor ketiga, misalnya bab sholat. Maka itu dituliskan tanpa ada penjelasan. Penjelasannya sedikit sekali. Nah, ulama-ulama datang banyak menjabarkan dan merincikan. Itu disilakan dengan syarah. Nah, Fathul Bari ini adalah salah satu syarah Sahih Bukhari. Ditulis oleh Ibnu Hajar. Nah, jadi Fathul Bari itu ditulis informasinya buku syarah Sahih Bukhari. Dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu terdapat petunjuk mengenai terus menerusnya atau konsistensi Nabi SAW melakukan hal tersebut, yakni ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu setelah menyebutkan sejenis kayu atau tongkat, inilah juga yang biasa beliau lakukan atau meletakkan sutra ketika mengerjakan sholat di dalam perjalanan. Ini juga hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada footnote nomor 66 di bawah tulisannya 1 ya 681, maksudnya masih lanjutan sebelumnya. Jadi perkataan Ibnu Hajar ini berarti menandakan memang konsistensi ya, bagaimana Nabi SAW konsisten atau istiqomah mengamalkan sutra ini. Ya, kalau Bapak Ibu lagi sholat di rumah, misalnya di kamar, lagi sholat tahajud, tetap ada sutrahnya. Lemari kita, ranjang misalnya gitu ya. Tetap begitu. Jangan sholat di tengah-tengah ruangan. Kalau misalnya kamar kita seluas ini, banyak plong gitu ya, sebelah sana ranjang, sini lemari, ini plong, kita sholat di sini, padahal ini antara kita sama tembok jauh sekali. Nah, jangan juga seperti itu. Kita harus cari sutra, letakkan sesuatu tuh kita merapat ke dinding gitu ya. Itu walaupun kita sholat sendiri di rumah. Karena adalah perintah Nabi SAW. Sendiri tetap dikerjakan, berjamaah dialihkan ke imam. Hadits kelima masih dalam masalah sutra. Ini berarti menandakan memang banyak sekali hadits yang membahas tentang hukum sutra ya. Dan memang kesempatan sekarang ini kita membahas masalah sutra saja ya. Ya, ini panjang bahasannya ini. Kalau masih ada waktu nanti baru kita pindah ke poin B, masalah sholat dengan bersendal, bersepatu dan sejenisnya kalau suci. Itu nanti ada bahasan sendiri dan dalil-dalilnya dan bagaimana rinciannya tentang masalah penggunaan sandal dan sepatu lagi sholat itu ya. Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian di hadits nomor 5. Mohon maaf saya singgung bapak-bapak karena memang walaupun yang hadir ibu-ibu kita juga ada online gitu ya.
maka semua disapa insyaallah. Hadits nomor 5 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yaday, falyadfa fi nahri, fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan solat seraya menghadap sesuatu, ini yang digarisbawahi, sutrahnya, yang bisa menghalanginya orang lain untuk lewat, maksudnya melewati solat dia. Kemudian ada seseorang yang hendak melanggarnya, dalam kurung lewat di depannya, maka cegahlah semampunya. Jika dia bersikeras tetap melanggarnya, orang itu tetap mau lewat, motong antara kita dengan tempat sujud kita, maka lawanlah orang itu, karena dia adalah syaitan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Jadi hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang meletakkan sutra. Sekali lagi kita sedang bahas masalah sutra. Ya, ini sudah hadits yang nomor 5 itu ya. Kalau dia mau sholat, dan pelajaran yang kedua, pentingnya juga seseorang menjaga sutrahnya, bukan hanya taruh lalu kemudian terserah orang mau lewat atau tidak, tapi dia harus menjaga. Ya, caranya tadi saya sudah kasih contoh, dia mengeluarkan tangannya untuk menghalangi orang yang lewat. Kalau sebelah kanan dengan tangan kanan, sebelah kiri dengan tangan kiri misalnya, supaya orang itu tidak lewat di depannya. Ya. Kemudian juga pelajaran yang ketiga tentang ancaman keras bagi orang yang sudah ditahan oleh saudaranya yang sedang sholat, dia tetap ngotot lewat. Ini nggak boleh. Ya. Dan ada sebuah riwayat yang menjelaskan masalah kalau ada orang yang tetap ngotot, ya, ngelewat di tempat yang sudah dilarang, maka itu dosa besar, bagian daripada dosa besar. Dan dia menunggu 40 tahun lebih ringan bagi dia daripada dia harus memotong antara orang dengan sutrahnya. Artinya berat banget ya. Kalau dia berdiri situ dia tunggu 40 tahun lebih ringan daripada dia harus memotong orang yang hitungan detik itu. Nah, karena sebagian orang mungkin karena tidak faham maka dia ngotot, ditahan malah dia heran kok saya ditahan gitu kan. Malah tetap ngotot dia memotong sholatnya orang. Padahal sebenarnya dia sedang mengganggu antara seseorang yang sedang munajat atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Tuhannya, ya, antara dia hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat salat adalah komunikasi antara kita sama Allah, ya. Kalau Anda masih ingat ada hadis Nabi SAW tentang membaca Al-Fatihah dalam salat. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan puja kehadirat Allah, maka Allah langsung merespon hamadani abdi, hambaku memujiku. Jadi kita sebenarnya sedang komunikasi itu ya. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah mengatakan, Athna alayya abdi, hambaku memuja-mujaku gitu ya. Kemudian Malik Yaumiddin, raja penguasa hari kebangkitan, hari kiamat. Allah mengatakan, Majadani abdi, hambaku meletakkanku pada posisi yang sebenarnya. Bahwasanya memang Allah itu raja penguasa di dunia dan di akhirat gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Allah menjawab, hadzali wa li abdi, ini milikku dan milik hambaku. Maksudnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, ini miliknya Allah. Sesembahan hanya kita boleh serahkan kepada Allah, ya. Kita sembah Allah saja, tidak boleh ada Tuhan lain, tidak boleh menyekutukannya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong, kata Allah, ini milik hambaku. Kita boleh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, maksudnya para nabi-nabi dan pengikutnya yang konsisten. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Kau murkai, kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan orang sesat, kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani. Karena Yahudi dimurkai Allah, ya, mereka disebabnya dimurkai Allah karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau mengikutinya. Sementara Nasrani diistilahkan dengan sesat karena mereka mau menyampaikan agama Allah tapi mereka keliru. Mereka keluar-keluarkan di sana sini kalau Allah punya anak, padahal sebenarnya Allah tidak punya anak, gitu kan? Maka kita mengatakan setelahnya amin. Nah ini kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan hambaku akan dapat apa yang mereka minta, gitu ya. Jadi komunikasi.
Sama juga kalau pernah dengar hadis kalau orang mau mengeluarkan maaf ingusnya, riaknya, kalau dia lagi sakit, lagi sholat, kita lagi flu berat, maka boleh Bapak Ibu bawa sapu tangan, tisu ya. Jadi selalu dibersihkan dengan tisu tersebut. Nah Nabi SAW ingatkan, kalau kalian harus membuang riak itu, maka buanglah ke sebelah kiri kalian. Jadi kita menghadap kiri ya. Karena di hadapan kalian ada Allah, di sebelah kanan kalian ada malaikat. Ya, sebenarnya sholat itu orang sedang komunikasi dengan Allah secara langsung. Makanya kita tidak boleh membiarkan orang memotong di situ ya. Karena itu pasti memecahkan konsentrasi. Nah ini diantara sebab kenapa harus ada sutrah itu. Baik, dari hadits ini ya kita di hadits yang ke 6 ya. Bisa kita ambil pelajaran ya. Maaf, kita hadits kelima ya. Kita masih kelima, belum masuk ke 6. Di hadis kelima ini kita ambil kembali faedahnya. Faedah yang pertama adalah pentingnya orang memiliki sutra. Yang pertama, yang kedua, seseorang harus menghalangi orang yang akan memotong antara dia dengan sutranya. Dan yang ketiga, bahwasanya orang yang tetap ngotot untuk memotong sutra orang, ya maka ini harus bertakwa kepada Allah SWT. Dia harus berhenti, tidak boleh dia ngotot. Kalau dia ngotot berarti dia dianggap syaitan. Ya. Bisa hadis ini semakna dengan hadis yang pertama tadi kita pelajari, maksudnya dia sedang dikuasai oleh qarinnya, pendampingnya dari syaitan menggoda orang yang sedang sholat. Ya, karena kadang-kadang syaitan ini selain membisikkan sesuatu supaya kita lalai dalam sholat, kayak ingat makanan, ingat janjian, ingat pertengkaran, ingat bisnis, itu bisa dibisikkan syaitan. Kalau kita tetap konsentrasi baca, syaitan kan kehabisan cara, maka dia menggunakan yang di sekitar kita. Anak mengganggu, telepon bunyi, ya. Tadi ini orang lewat digoda sama dia supaya motong sutra kita, nah begitu. Makanya orang kalau sholat mau khusyuk, memang dia sudah harus amankan semua di sekitarnya. TV dimatikan, ya, bukan cuma dihilangin suaranya, supaya gambarnya pun tidak ada. Karena kadang-kadang kita sholat itu bisa saja kita nengok ke sana. Dan kata Nabi SAW, orang yang dalam sholat menengok itu adalah curian syaitan dalam sholatnya, bisa mengurangi pahalanya gitu ya. Makanya dia tutup semua itu. Dia berada di sudut ibu misalnya dan bapak lagi sholat malam. Berada di satu sudut kamar yang aman sekali. Tidak ada hal-hal yang bisa menggoda sholat kita gitu ya. Kemudian selanjutnya hadits nomor 6 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru syat." Nah, ini sekarang bicara tentang masalah jarak antara kepala kita dengan sutrah itu. Usahakan jangan letakkan langsung. Misalnya kita sujud di sini, jangan sutranya nempel. Berikan dia jarak ukuran lewatnya seekor kambing. Nah ini disebutkan hadits ini ya. Jarak, kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, jarak antara tempat sholat Rasulullah SAW dengan dinding di hadapan beliau adalah seukuran tempat lewatnya seekor anak kambing. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kambing tentu kalau lewat tidak terlalu banyak tempat diambil ya. Karena apalagi anak kambing kecil, mungkin 10 sentian ya, 15 senti maksimal gitu ya. Jadi misalnya kalau anggaplah saya sujud di label nama ini tempat saya sujud, inilah sutra saya di sini. Ini ada jarak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi antara kepala ibu dan bapak dengan tempat tembok itu ada sedikit jarak. Tentu banyak hikmahnya ini ya, supaya kepalanya tidak kebentur di antaranya. Ya, atau sutranya itu tidak jatuh. Mungkin ada orang taruh botol air, bisa tumpah apa segala. Jadi memang kita jaga jarak di situ. Nah dari hadits ini atau riwayat ini kita ambil pelajaran kedudukan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang selalu punya sutra pada saat dia sholat. Berikut tambahannya adalah bagaimana dia memberikan jarak antara dia dengan sutra ukuran lewatnya anak kambing gitu ya. Hadits nomor 7 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutra wa la tada'u ahadan yamurru baina yadik fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Janganlah kamu mengerjakan sholat kecuali mengarah ke sutra. Ini berarti sudah penekanan ya. Tidak boleh sholat kecuali ada sutra gitu ya. Dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu tanpa dicegah.
Jika dia enggan dicegah, terus saja mau lewat, maka lawanlah dia, karena dia itu ditemani oleh qarin atau dalam kurung jin dan syaitan, pendamping dia yang membisikkan keburukan kepada dia. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pertama penekanan tentang pentingnya sutra, diulang-ulangi lagi. Karena memang di poin A yang sedang kita bahas berhubungan dengan sunnah-sunnah salat adalah pengadaan sutra itu sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua, tidak boleh kita biarkan orang memutus antara kita dengan sutra tersebut. Dan pelajaran yang ketiga, bisanya qarin itu menggoda dan menguasai seseorang agar terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, termasuk menggoda orang lain. Al-Albani ini nama orang ya, julukan. Namanya Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama hadis. Al-Albani karena beliau dari negara Albania, dia. Tapi waktu akhir-akhir hidupnya beliau sudah nutut ilmu, beliau mendapatkan warga negara Saudi dan akhirnya pindah ke Jordania. Ya. Dan beliau terkenal ulama hadis di masa kita sekarang, rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitab Sifatus Salah. Ada buku beliau, judulnya Sifatus Salatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ya sifat-sifat salatnya Nabi atau panduan lengkap tentang salatnya Nabi. Ini sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tanda kutip beliau mengatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad jayyid. Jayyid maksudnya bisa diterima, ya, bisa diterima dan diamalkan. Hadis ke-8 ini hadis yang terakhir yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah sunnahnya sutra. Ya, sebenarnya satu hadisnya sudah cukup ya, apalagi kalau ada 8 riwayat. Berarti makin tidak ada alasan kita meninggalkan sunnah ini ya. Dan sekali lagi kita sudah ingatkan tujuan kita bedah buku ini untuk mengingatkan kita sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan. Kita pernah bahas sunnah tentang siwak ya, sunnah tentang wudhu, sekarang kita masuk sunnah tentang sholat. Ini semua agar jangan kita terhilangkan atau terharamkan dari pahala yang bisa kita dapatkan sebenarnya hanya dengan mengamalkannya. Hadis nomor 8 dari Sahal bin Abu Hathma, bahwa dia memarfukan radhiyallahu anhu, dia memarfukan atau dia menyampaikan. Memarfukan itu maksudnya sampai ke Nabi. Ditulis saja keterangan-keterangan itu ya di bukunya. Jangan lewat begitu saja, sayang gitu ya. Kalau jadi Bapak Ibu mendengarkan hadis ini marfu maksudnya sampai ke Nabi. Langsung ya. Dikatakan bahwasanya dia memarfukan kepada Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha la yaqta'is syaitanu alaihi salata." Jika salah dan kalian mengerjakan solat ke arah sutra, maka hendaklah dia mendekati sutrahnya agar syaitan tidak memutus solatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang solat memiliki sutra. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, tidak boleh kita berjarak jauh dari sutra. Contoh misalnya tripod kamera ini saya jadikan sutra saya solat di sini. Untuk menahan orang lewat susah karena terlalu jauh, gitu kan. Tidak juga terlalu mepet tadi hadis sebelumnya sehingga kepalanya kebentur di sutra, gitu kan. Jadi ada jarak ukuran anak kambing. Itu sudah jadi jawaban. Berarti memang kita harus mendekat dalam arti kata batasan di mana kita bisa sujud dan masih ada jeda sedikit sekitar ukuran 10 sampai 15 cm antara kita dengan sutra. Dan jangan jauh-jauh karena kalau jauh nanti akan sulit sekali dia untuk memisah atau menahan orang. Karena selama misalnya saya jadikan antara saya sama sutra ini tempat sholat saya, walaupun saya sujud di sini, ini tetap masih masuk. Karena saya niatkan tripod itu sutra saya. Berarti semua ini nggak boleh dilewatin orang. Kan gitu. Oleh karena itu kita merapat gitu ya. Ada sebuah riwayat yang pernah kami temukan berhubungan dengan masalah sutra ini. Juga ada hadis ya, kalau seseorang sedang sholat dan kemudian ada hewan akan memutus antara dia sama sutrahnya, dia melangkah merapat ke sutrahnya. Kayak misalnya sutrah saya adalah ujung meja ini, sebagai contoh saya sholat. Terus ada yang mau lewat, saya tahan tapi nggak memungkinkan. Contoh misalnya kucing ya. Contoh, atau anak kecil, kalau memungkinkan kita melangkah saja merapat ke dinding misalnya ke sutra itu sehingga dia lewat di belakang. Semampu kita gitu ya. Itu yang lebih tepat. Nanti setelah dia lewat kita kembali lagi. Ya. Ini salah satu riwayat yang pernah kami temukan berhubungan dengan masalah pentingnya menjaga sutra tersebut. Ya.
Baik, sekarang kita pindah ke sikap ulama salaf tentang masalah sutra. Kalau tadi itu semua adalah isi matan hadis, isinya hadis ya. Sekarang kita masuk bagaimana para ulama salaf mengamalkan ini seperti para sahabat, para tabi'in. Riwayat yang pertama atau athar yang pertama, sudah saya sebutkan, athar sama dengan riwayat ya. Kalau dikatakan hadis, berarti itu khusus untuk Nabi saja. Kalau Bapak Ibu dengar hadis itu berarti Nabi sudah, nggak mungkin sahabat. Ya, apalagi orang lain. Hadis khusus untuk Nabi. Tapi kalau Bapak Ibu dengarkan sunnah, maka bisa Nabi bisa sahabat. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Jadi perbuatan-perbuatan sahabat juga dikenal dengan sunnah, tapi dia dikenal dengan hadis. Gitu ya. Nah, kalau lebih umum bisa dari nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, dikenal dengan athar. Athar itu lebih luas lagi, tapi riwayat juga, gitu ya. Nah, athar Ibnu Umar, sahabat Nabi, namanya dia Abdullah, diringkas Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha kay la yamurru syaitanu amama." Apabila salah seorang kalian hendak solat, maka solatlah dalam kurung dengan mengarah ke sutra dan mendekatlah darinya, agar syaitan tidak melintas di depannya. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ini salah satu penyusun buku hadis, namanya Ibnu Abi Syaibah, ini nama orangnya, di dalam Al-Musannaf. Musannaf itu nama buku beliau. Dengan sanad yang sahih. Berarti bukan hanya dari perkataan Nabi, tapi juga ada dari perkataan para sahabat menyebutkan tentang masalah ini. Kemudian dari Nafi'. Nafi' ini adalah nama orang, ini mantan budaknya Abdullah bin Umar. Ya. Maka ini setelahnya Bapak Ibu kalau baca ada tulisan Maula. Maula itu bukan nama orang ya. Jadi secara hukum begini, di masa kita sekarang sudah tidak ada perbudakan. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, itu perbudakan disepakati secara internasional dihilangkan. Sebelumnya ada perbudakan. Dan Islam datang mengatur perbudakan. Perbudakan ini biasa di masa dulu ya. Di masa Nabi pun ada itu ya. Ada pasar-pasar di Madinah jual budak. Manusia dijual. Ya, penjualan budak. Budak ini dari mana? Dari rampasan perang. Atau orang yang dirampok di jalan. Masa sekarang kan alhamdulillah aman ya. Kita berangkat naik pesawat ke Amerika lebih dari 18-20 jam. Kalau ada transitnya aman semuanya. Kalau masa dulu mungkin dari Jakarta ke Cirebon misalnya. Kalau masa kerajaan dulu kita tidak aman. Bisa tengah jalan tiba-tiba naik kuda dirampok sama orang. Diambil semua harta kita dibawa ke pasar budak dijual. Nah itu biasa ada gitu perbudakan gitu ya. Nah budak-budak ini hukumnya secara agama ada tersendiri. Perlu saya rincikan sedikit tapi mungkin tidak bisa detail sekali. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama Bapak Ibu kalau punya budak begini dianjurkan membebaskan mereka. Pahalanya besar. Allah selalu sebutkan dalam Al-Quran fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Dan kata Nabi SAW dalam banyak hadis yang sahih, siapa yang bebasin seorang budak, maka setiap anggota tubuh budak itu akan menjadi penyelamat buat dia dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Maksudnya bebasin satu budak itu sudah membuat kita selamat dari api neraka. Makanya banyak sahabat yang kaya-kaya dulu di masa itu mereka sering ke pasar budak setiap hari bawa uang beli bebasin. 15 orang, 20 orang, 30 orang mereka bebasin setiap hari. Ya, ini ibadah. Tapi di masa kita lagi tidak ada. Yang kedua budak-budak ini bisa menjadi kafarah. Tahu kafarah ya? Denda ya kalau kita sedang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh orang berhubungan biologis yang hari Ramadan kan nggak boleh. Tapi kalau suami istri biologis batal puasanya, dia harus taubat nasuha dan dia harus ulangin puasa itu dibayar nanti. Plus dia harus kena kafarah denda. Dendanya itu yang pertama bebasin budak. Kalau dia tidak punya, dia ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia pindah ketiga memberi makan 60 orang miskin. Tapi yang pertamanya adalah bebasin budak. Sama orang sumpah, demi Allah. Tapi ternyata keliru.
Maka itu juga ada kafarahnya, bebasin budak, atau puasa 3 hari, atau dia memberi makan 10 orang miskin gitu ya. Ini jadi mereka bisa menjadi pembersihan budak gitu ya, pembersihan pelanggaran kita, kafarahnya gitu ya. Nah itu diantaranya. Juga termasuk hukum dalam masalah perbudakan ini adalah bolehnya dipekerjakan. Ya misalnya kita pekerjakan di satu perusahaan. Kalau masa dulu tuh kerja di kebun, kerja di mana, nanti hasil jeripaya dia dibagi antara majikannya sama budak tersebut. Ya kayak kita pekerjakan dan Anda pemiliknya. Juga termasuk hukum dalam masalah budak, Anda bisa menjualnya. Bisa dijual, diperjualbelikan, nilainya diambil. Tapi tentu lebih afdal tadi kalau kita bebasin. Next sekarang kita kerucuk di poin pertama. Kalau ada di antara kita bebasin budak, misalnya Bapak Ibu ada beli budak lalu Bapak Ibu mengatakan, cuma bahasa begini saja. Kamu bebas karena Allah. Udah, mulai detik itu dia bebas. Dia nggak terikat lagi dengan kebudakan. Tapi Bapak Ibu dapat julukan maula. Nah ini maula di sini. Apa itu maula? Maula diberikan kepada seseorang muslim yang bebaskan budaknya karena Allah. Ya, makanya dikatakan Nafi' maula Ibnu Umar. Berarti Nafi' ini dulu mantan budaknya Ibnu Umar, dibebasin karena Allah. Ibnu Umar dapat julukan Maulana. Apa manfaatnya Maula ini? Bukan untuk pamer. Ada kaitannya dengan hukum syar'i. Kalau kita bebasin dan kita dapat julukan Maula, kalau si budak itu misalnya setelah dibebasin dia tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Dia berusaha, dia berhasil kaya raya, menjadi orang yang sukses, lalu dia meninggal. Kita termasuk salah satu ahli warisnya. Ya. Jadi ini orang yang mendapatkan warisan tapi bukan dari ahli waris. Itu adalah majikan yang membebaskan budaknya karena Allah. Bukan karena terpaksa gitu ya. Nah itu istilah maula. Ini panjang lebar kita jelaskan supaya jangan kata ini lewat begitu saja. Ya, dan Bapak Ibu tidak faham gitu ya. Jadi Nafi' ini dulu bekas budaknya Abdullah bin Umar, beliau bebasin karena Allah, maka Ibnu Umar dapat julukan maula. Dan ini luar biasanya, Abdullah bin Umar memang punya satu tradisi luar biasa. Beliau suka setiap punya uang beli budak. Lalu budak-budak ini diajarin agama sama beliau. Diajarin sholat, diajarin hadis, diajarin Quran sampai menjadi ulama. Nafi' ini ulamanya muslimin. Ulamanya tabi'in. Kalau dalam ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian pernah dengar sanad enggak? Sanad itu adalah orang-orang yang tersusun rapi menyampaikan satu sama yang lain tentang sebuah riwayat. Misal meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini namanya sanad hadis. Ya. Sanad emas, sanad yang paling sahih di kalangan para ulama hadis adalah Imam Malik, Imam Madhab ya. Karena ada 4 Imam Madhab, salah satunya Imam Malik, pemilik kitab Muwatta. Kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, ini dianggap sanad emas, pasti sahih. Ya saking terpercayanya si Nafi' ini. Ya, dan terpercayanya Imam Malik sampai dianggap ini adalah sanad emas. Nah seperti itulah. Jadi Nafi' ini termasuk orang yang budak yang berhasil dididik. Dari sini perlu pelajaran penting Bapak Ibu sekalian ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Bagi Anda yang Allah sudah mudahkan, ada yang menjadi driver Anda, ada yang menjadi asisten rumah tangga Anda, staff Anda. Ini diajar agama. Jangan sekian tahun bekerja di rumah tangga, mukena aja nggak pernah dikasih, sejadah nggak dikasih, nggak pernah didengarin ceramah, nggak pernah diajarin Quran atau apa saja. Siapin di kamarnya sejadah, mukena yang bagus, siapin buku zikir pagi petang, putarin dia ceramah. Kalau ada rezeki belikan TV kecil tapi bukan untuk nonton sinetron, putarin di situ YouTube. Dia dengar ceramah di waktu-waktu dia senggang gitu ya, supaya dia sekian tahun kerja sama kita dapat manfaat. Mereka belajar gitu ya. Sayang sekali masuk keluar di rumah kita, sholat aja enggak, tutup aurat aja enggak. Padahal itu amanah kita juga ya. Pernah ada sahabat bertanya begini, ya Rasulullah saya punya dirham. Saya punya dirham uang nih. Siapa yang saya berikan duluan? Buat siapa saya keluarkan? Nabi bilang buat dirimu. Pakai kebutuhan dulu, silahkan. Beli makanan, minuman, pakaian yang kau butuhkan penuhi. Saya masih punya ya Rasulullah anakmu. Saya masih punya ya Rasulullah istrimu. Saya masih punya ya Rasulullah kata Nabi pembantumu. Ada hukum sendiri buat mereka ini ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pembantunya
kecuali dia ajak makan bersama atau dia sisipkan bagian untuknya karena dia sudah melihat dan mencium bau makanan itu. Dia sudah menghidangkannya. Jadi tidak lagi cerita nanti mencuri makanan di kulkas, ya, karena kita memang sudah siapkan buat dia. Saya biasa bilang sama istri di rumah, setiap kali kita beli buah-buahan, makanan, yang paling pertama kita kasih mereka dulu. Sebelum kami sentuh bahkan. Buah-buahan sudah dikasih, mereka lihat, mereka yang bagi, kita panggil di rumah, ayo bagi ambil buat kalian ini ya. Jadi mereka merasa dimuliakan, dengan ini juga salah satu resep mereka betah kerja sama kita. Tapi kalau selalu pelit dengan makanan ya, atau mereka melihat kita makan dan dibedain sama makanannya mereka, maka ini akan membuat ya hal-hal yang tidak baik di rumah ya. Tapi kalau kita baik, namanya juga dia manusia ya. Kalau keadaan ekonomi mereka seperti kita, pasti mereka tidak akan kerja seperti itu. Gitu ya. Juga dari riwayat yang lain, Nabi SAW menganjurkan untuk memberikan pakaian yang layak kepada mereka gitu ya. Pakaian yang layak kepada mereka, sehingga Talha bin Ubaidillah itu kalau jalan sama budaknya tidak bisa dibedain karena pakaiannya mirip-mirip gitu ya. Jadi saking mereka memuliakan. Ini bagian daripada syariat sebenarnya yang harus diperhatikan. Baik, saya bilang tadi saya kasih sebagian. Kalau kita bahas panjang lebar ini hukumnya ada bab khusus. Bab tentang masalah perbudakan dalam Islam. Ini sudah kami bedah di kitab Minhajul Muslim. Panjang lebar berhubungan dengan hukum-hukum mereka. Termasuk tentang masalah mereka kalau budak ini kalau belum bebas. Mereka kalau melanggar hukum agama mereka punya setengah hukuman orang bebas. Itu ada hukum sendiri lagi ya. Kayak misalnya orang berzina kalau bebas itu dicambuk 100 derah gitu ya. Kalau mereka 50 derah. Beda hukumnya gitu ya, dan seterusnya. Ada cukup banyak hukum. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah paham siapa Nafi' dan maula itu istilah digunakan untuk apa. Jelas ya? Alhamdulillah. Saya sudah sampaikan. Jadi tidak ada tuntutan buat saya hari kiamat. Baik. Nafi' maula Ibnu Umar berkata, jadi ini riwayat sebenarnya tentang Nafi'nya. Nafi' yang bercerita ya. Dia bukan bicara menukil perkataan Ibnu Umar, tapi dia cerita tentang apa yang dia pernah lihat dari Ibnu Umar. Ya, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza lam yajid sabilan ila sariyatin min sawaril masjid, qala li wallini dhahrak. Apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak menemukan tiang masjid untuk dijadikan sutra, dia berkata kepadaku. Abdullah bin Umar berkata kepada Nafi' yang merupakan mantan budaknya dia gitu kan. Balikkanlah punggungmu untukku, maksudnya untuk dijadikan sutra. Dia suruh berdiri depannya, baru dia sholat. Selesai sholat baru Nafi' pergi. Jadi berarti kita bisa menjadikan orang sebagai sutra kita. Gitu ya. Baik, athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah nama orang, dalam musannafnya, tadi sudah kita jelaskan musannaf nama bukunya Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Athar selanjutnya nomor 2, athar Qurra bin Iyas. Ketika bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Qurra bin Iyas nama seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah. Beliau mencerita tentang keadaan beliau pada saat bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar masyhur. Dari Qurra bin Iyas rahimahullah dia berkata, ra'ani Umar wa ana usalli baina ustuwanataini fa akhadha bi kafai fa adnani ila sutra fa qala salli ilaiha. Umar melihatku tengah solat di antara dua tiang masjid. Jadi ada tiang sini, tiang sini. Rupanya si Qurra ini solat tengah-tengahnya. Dia bukan di belakang tiang satu atau tiang dua ya. Ada orang begitu, ini tiang, dia sholat tengah-tengah. Tidak ada sutrahnya. Umar lihat Qurrah lakukan itu. Qurrah mengatakan, Umar melihatku tengah sholat di antara dua tiang masjid. Kemudian dia memegang pundakku, ya, lalu mendekatkanku ke salah satu tiang masjid itu sambil berkata, sholatlah ke arah tiang ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq. Tolong ditulis lagi itu. Muallaq itu maksudnya di dalam Sahih Bukhari riwayat yang tidak diberikan nomor urut. Jadi kalau Imam Bukhari hanya menambahkan sebuah riwayat tapi tidak ada nomor urutnya, diistilahkan dengan muallaq. Dengan redaksi kalimat aktif, maksudnya ini tentu bisa diterima, sedangkan Ibnu Abi Syaibah memausulkannya, gitu kan, atau memang menukil juga riwayat ini. Baik, dari riwayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang tentunya ya
Tadi juga sebelumnya itu kita belum ambil pelajarannya dari riwayat Nafi' ya. Pelajaran pertama tadi adanya ya maula, istilah maula dalam Islam dan sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua pentingnya seseorang selalu memiliki sutra, dan kalau dia memiliki teman atau asisten yang memang dia tidak temukan sutra, tiang, pohon, batu, maka dia bisa minta tolong untuk menjadi sutra dia sementara kalau dia sholat. Kalau riwayat Qurrah ini kita ambil pelajaran yang pertama, tentu tambahan juga dari Nafi' ya, bahwasanya ada juga keutamaan Nafi' karena beliau yang menukir riwayat ini pada kita. Sementara riwayat nomor 2 atau athar nomor 2 riwayat Qurrah, yang pertama keutamaan Qurrah bin Iyas rahimahullah karena beliau menukil tentang kisah ini. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mengingatkan muslim yang lain kalau sedang melakukan pelanggaran, ya, atau ingin agar muslim tersebut menerapkan sebuah hukum. Kemudian pelajaran yang di sini Umar mengingatkan Qurrah. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya orang yang sedang sholat diluruskan safnya atau kekeliruannya. Di sini Qurrah waktu itu dia sedang sholat. Umar memegang pundaknya lalu memindahkannya. Berarti Qurrah kan melangkah, ya. Itu tidak masalah. Melangkah seperti ini ke tempat sutra dibolehkan. Sebagai contoh misalnya kita lagi sholat Allahu Akbar misal. Lagi sholat sunnah ba'diyah duhur lah. Di depan kita ada orang duduk. Kita jadikan dia sebagai sutra. Pas rakaat kedua kita berdiri, orang itu berdiri. Dia ada hajatnya. Sekarang ada jarak antara kita dengan dinding misalnya. Kita boleh melangkah di rakaat kedua merapat ke dinding itu. Langkah ini dibolehkan, tidak membatalkan sholat. Ya, karena kita mendekat ke arah sutra. Ya, seperti itu ya, supaya tidak terlalu jarak. Kayak contoh misalnya tadi tripod ini. Kalau saya jadikan ada orang sutra saya di kabel itu misalnya, maka saya sholat. Orang itu pindah, saya merapat ke depan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini pelajaran juga bisa diambil dari riwayatnya Al-Qurrah. Al-Hafidh Ibnu Hajar, sudah kita jelaskan makna Al-Hafidh tadi. Istilah bagi para ulama yang betul-betul menguasai Al-Quran, hadis, mengamalkan ilmu banyak ilmunya, mengajarkan umat. Ibnu Hajar nama seseorang ulama menyebutkan dalam Fathul Bari. Fathul Bari tadi apa? Syarah Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari. Jangan cuma ditulis ini, ya. Harus ditahu ya. Umar radhiyallahu anhu berkeinginan agar Qurrah bin Iyas mengerjakan sholat menghadap sutra. Jadi sebenarnya sutra itu kan sunnah ya. Nah di sini Umar bin Khattab ingin Qurrah mengerjakan sunnah itu. Padahal sebenarnya Qurrah walaupun tidak pindah tetap sah sholatnya. Karena kita sekali lagi membahas sunnah-sunnah sholat. Artinya sutra itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Athar yang ketiga, dan ini athar yang terakhir ya. Kita tutup dengan ini tentunya. Dan kedepannya kita akan lanjutkan poin B nanti ya. Sunnah tentang sholat dengan bersendal, bersepatu dan sejenisnya yang suci itu nanti kita bahas pertemuan akan datang insyaAllah. Athar yang ketiga, athar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nama sahabat ya. Ini julukan atau dipotong biasa nama beliau atau panggilan beliau Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Mirip tadi Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Seperti juga ada ya Ibnu Abbas, dia namanya Abdullah bin Abbas. Memang ini sudah masyhur dari mereka nama-nama itu. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, arba'un minal jafa, fadzakara minha an yusalli ar-rajulu ila ghairi sutra. 4 hal termasuk tidak beradab ya atau kekakuan. Dia menyebutkan di antaranya salah satu dari 4 itu seseorang yang melaksanakan sholat tanpa menghadap sutra. Walaupun di sini tidak disebutkan 3 hal yang lainnya karena memang diambil saksi bahasannya. Nah dari athar Ibnu Mas'ud ini kita ambil pelajaran. Yang pertama kedudukan Abdullah bin Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua pentingnya seseorang untuk menghindari sifat kekakuan dan kurang beradab. Semua yang membawa kita menilai orang menilai buruk tidak baik kita jauhi. Tutur kata yang kasar, tatapan mata yang tajam, tangan yang suka melayang dan segala macam lah. Atau penampilan yang menohok sehingga membuat orang menilai negatif. Ini semua harus kita jauhi. Tidak boleh seorang muslim membiarkan penilaian negatif terjadi pada dirinya. Dia berusaha untuk menghindari apapun yang memang membuat citranya jadi rusak atau apa saja. Kecuali kalau dia difitnah itu lain. Fitnah sudah dia bersabar, Allah punya cara nanti menyelamatkannya. Tapi kalau dia sengaja menjadi penyebabnya itu nggak boleh. Nah, itu tidak dibolehkan. Pelajaran ketiga pentingnya sutrah bagi orang yang sholat.
Karena kalau tidak ini termasuk orang yang kurang beradab menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di lembaran terakhir yang kita akan baca insyaAllah halaman 66. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ini dari nama orang dalam musannafnya. Sama nama buku tadi dengan sanad yang sahih. Kesimpulannya kata penulis. Athar-athar tersebut menunjukkan perintah untuk membuat sutra ketika hendak mengerjakan sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allama As-Safaraini. Jadi Al-Allama maksudnya alim ya. As-Safarini ini adalah nama orang. Dalam kitab Thulathiyati Imam Ahmad. Ya. Ini juga nama syarah Thulathiyati Imam Ahmad. Ketahuilah bahwasanya ini nama buku ya. Ketahuilah bahwasanya solat menghadap sutra itu sunnah menurut kesepakatan ulama. Imam Ibnu Khuzaimah juga nama ulama. Imam ini juga mirip dengan Al-Hafidh tadi ya. Orang-orang yang punya ilmu yang luas dipanggil imam, al-hafidh, ya itu semua sama. Al-allama. Beliau mengatakan rahimahullah Ibnu Khuzaimah, riwayat-riwayat ini semuanya sahih sesuai dengan perintah Nabi SAW agar seseorang membuat sutra dalam solatnya. Ibnu Hani dalam masailnya, ini juga nama alim, dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad salah satu dari 4 imam madhab mengatakan, suatu hari Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad melihatku sedang sholat. Ya. Maksudnya di sini Ibnu Hani menceritakan Imam Ahmad melihatnya sedang sholat. Tanpa ada sutra di depanku. Tak kala itu aku bersamanya tengah berada dalam masjid jami'. Masjid jami' disilakan masjid yang ada sholat Jumatnya. Ya. Kemudian dia berkata kepadaku, gunakanlah sesuatu sebagai sutra. Lantas aku menjadikan orang yang berada di depanku sebagai sutra. Jadi di sini riwayat Ibnu Hani ini menjelaskan kepada kita mirip dengan riwayat tadi Qurrah ya. Di mana Qurrah tadi Umar luruskan untuk sementara salat menuju ke sutra. Kalau di sini Imam Ahmad mengingatkan Ibnu Hani agar kalau salat jangan sampai tidak ada sutranya. Yang terakhir Al-Allama, maksudnya paragraf terakhir Al-Allama maksudnya seorang alim yang bernama Nasruddin Al-Albani. Nah, ini nama beliau. Tadi di beberapa paragraf sebelumnya disebut langsung Al-Albani kan, yang saya bilang nama negerinya. Nah namanya Nasruddin Albani, ini adalah ulama hadis kontemporer di masa kita sekarang walaupun beliau sudah meninggal, terkenal sekali dengan keluasan ilmu hadisnya. Beliau berkomentar, dalam riwayat tersebut terdapat isyarat dari Imam Ahmad bahwasanya tidak ada perbedaan yang dalam membuat sutra, baik di dalam masjid kecil maupun besar. Inilah pendapat yang benar. Sunnah inilah yang banyak dilalaikan oleh orang-orang yang mengerjakan sholat, baik itu para imam masjid maupun yang lainnya di setiap negara yang pernah aku kunjungi. Maksudnya Imam Albani rahimahullah melihat negara-negara yang beliau datangi masuk masjid banyak sekali umat Islam tidak peduli dengan masalah sutra. Kalau di masjid saya tidak peduli, berarti di rumah mereka juga mereka lebih tidak peduli. Oleh karena itu kita harus perhatian khusus masalah ini. Ya, kita berharap tadi kurang lebih 1 jam kita membahas tentang masalah ini. Itu harusnya dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat ya. Untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Ada benar dari Allah silakan diamalkan dan diterima. Kalau ada salah dari saya dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi